Anak buahnya warnanya hitam sih, hitam. Itu yang paling cepat itu yang kayak jelly itu. Oh si nenek maksudnya si kolong wewe mah jalannya lambat. Ya nggak tahu pokoknya mah kita gombel apa kalau wewe sebutnya Iya. itu ya. nggak tahu lah pokoknya mah ininya nih Kayaknya gede. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa subscribe. Jika tidak subscribe, maka kalian akan tahu akibatnya. Malam ini, tim Lorong Misteri akan memberikan 1001 kisah misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri di 1001 kisah bersama Lorong Misteri. Alhamdulillah pemirsa, tadi kita sempat kehujanan ya di episode sebelumnya. Dan hari ini kita bakal bercerita lagi nih. Masih bersama narasumber yang sama, Om Cecep. Karena masih ada cerita-cerita yang masih bisa kita petik dari kisahnya Om Cecep. Banyak sekali pelajaran ya. Mbak Hadi, ya mau ngomong apa kira-kira? nggak ngomong apa-apa. Nah, oke. Ya Om Cecep, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah sehat. Kita masih ada cerita nih. Cerita apa? Cerita hantu apa? Ya ini cerita hantu. Pengalaman pribadi nih ya. Ini saya cerita segini banyaknya ya emang pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi semua itu bukan bukan KW-KW. Bukan KW-KW. KW-KW apa Pak? Bukan mengada-ngada. Bukan mengada-ngada. Jadi kalau misalnya mengada-ngada ya istilahnya terserah lah itu mah ya. Ini mah pengalaman pribadi saya dari sekolah nyampe sekarang gitu. Wajar kalau banyak ya kan. Wajar lah istilahnya. Puluhan tahun kan. Istilahnya kan dulunya sayanya nggak jarang di rumah jadi main melulu gitu. Tapi emang 1001 orang juga Bang Heri. Kalau yang seperti ini juga Bang Heri. Iya. Karena nggak kebanyakan orang itu menemukan hal-hal mistis, menemukan hal-hal aneh Bang Heri. Iya, pasti. Kayak Nggak semua semacam orang. banyak sih ya yang teman-teman saya juga yang saya tawarkan untuk menjadi narasumber ya di 1001 kisah. Oh, susah. Sulit 1001 ditemukan Lorong ya. Misteri. Itu susah Bang Heri. Sulit kan ditemukan. Sangat sulit sekali. Saya nanya ke orang, ada juga nih Bang Heri nih. Ada juga yang bicara bahwa saya pengen cerita, tapi saya takut karena saya pernah ngalamin sendiri. Kalau saya itu nggak mau cerita lagi, takutnya dia Kejadian lagi. atau dia disamperin. takutnya denger katanya gitu. Iya, bisa. Terus ada juga yang nggak, ada juga yang bicara Belum tentu saya berani nggak- sebenarnya Om Cecep kan. Iya, saya nggak pernah ada apa-apa katanya. Saya nggak belum pernah lihat setan, belum pernah ini. Mungkin Iya. mungkin orang-orang yang seperti itu kadang nggak mempercayai adanya setan juga. Iya. Nah, makanya orang-orang yang semacam Om Cecep nih langka ya kan, jarang. Jadi jarang. ketika satu orang ini punya pengalaman sekaligus pengalamannya banyak gitu maksudnya. Iya. Kadang orang-orang terpilih kan. Iya, karena Kayak Mama juga kan ceritanya banyak banget. Iya, tuh. mama juga. Karena emang orang-orang yang berkecimpung di dunia tersebut. Iya, Gitu. betul. Tapi kadang juga kan saya pribadi saya juga sedikit pengalaman mistisnya ya sebelum masuk lorong misteri ya. Udah masuk lorong misteri udah berepisode. Saya udah Gak usah ceritain. Gak usah diceritain. Udah kalian udah nonton kan ya. Tapi kalau misalnya sebelum-sebelumnya sedikit sih. Ya udah langsung aja Om Cecep bercerita. Asik. Aduh, cerita apa lagi nih? Sebenarnya mah masih ada cerita ya. Ini mah pengalaman saya waktu main-main aja sih. Jadi waktu itu saya main ke pemakaman. Jadi kan waktu itu daerah Bogor sana. Saya ikut. Jadi istilahnya waktu itu kan ada orang istilahnya kayak macam donatur ya. Iya, donatur. Donatur itu biasanya pengen ngebangun makam itu gitu. Jadi kan saya biasa
kayak macam kenek tukang ngaduk gitu ya. Saya mah dulu kerja serabutan Serabutan. sih. Iya saya mah. Yang penting Apa aktif aja. aja. Yang penting masukkan uang, aktif kerjain gitu. Iya gitu aja saya mah, nggak neko-neko gitu. Yang penting halal gitu kan. Mau ngaduk semen kayak mau nyangkul tanah, hayu aja saya mah. Nah, itu pelajaran juga tuh. Iya, pelajaran itu. Iya. Saya jangan kan ngaduk semen ya. Apa? Mungutin kerompongan juga sering dulu mah gitu sebelum kerja itu. Yang penting mah saya itu masih apa? Ngerokok aja gitu. Ya namanya kalau dulu mah nyari uangnya susah ya gitu kan. Terus mau masuk kerja juga nggak punya skill, saya mau apa gitu ya, paling ngebantu-bantu. Yang penting sayanya dapat uang, bisa makan, bisa ngerokok gitu kan. Jadi waktu itu saya daerah Bogor. Tepatnya sih mau, jadi saya seminggu di Bogor itu, misalnya besoknya ya maksudnya hari Senin saya mulai kerja, ngerjain biasalah nyangkul bersih dulu. Ya saya nggak bisa sebutin nama makam itu ya, istilahnya yang dibangun itu. Soalnya sekarang jadi tempat ziarah gitu ya. Kalau sekarang nih istilahnya. Terus selama seminggu, jadi besoknya itu hari Seninnya mau tahun baru ceritanya. Iya. Tahun baru. Nah udah gitu kita tahun baru mau kemana ini? Biasanya mau pulang ke Tangerang kan jauh gitu kan, Dari Bogor. dari Bogor. Itu kota Bogor apa kabupaten Bogornya itu? Enggak, ini mah kayak macam Bogor pinggiran gitu Bang Adi. Soalnya saya berangkatnya juga dari Tenjok. Tenjok ke sana lagi naik motor. Jasinga ya. Iya ke Jasinga, ke situ terus ya, yang tepatnya mau ke arah daerah Godawang ke situ. Cuman itu masih daerah situ juga. Iya. Jadi pas malaman itu saya itu kerja dari pagi kadang sampai malam. Ya Allah, tuh kuat banget ya fisik. Ya namanya istilahnya tidur di situ, makan di situ, maksudnya di makam itu gitu. Jadi kita nggak ke rumah penduduk atau gimana ya, paling ada yang nganterin gitu, yang inisiatif bawain apa gitu penduduknya. Udah gitu kita pas malaman tahun baru Mau pulang kita ke kita daerah. rencananya sih mau pulang. Nah udah gitu teman saya apa Tukang juga di sana. Teman juga tukang di sana. iya itu yang ngajak saya. Oh, yang ngajak. Yang ngajak itu apa namanya, Mas Puji. Mas Puji. Iya. Namanya Mas Puji. Mas Puji itu ya selain tukang dia juga istilahnya banyak inilah listrik apa gitu bisa gitu ya orangnya mah, makanya kepake. Kata Mas Puji, kita malam ini itu pas mau malam tahun baru ya. Malam ini kita pulang apa gimana ya? Ya terserah saya mah, yang penting apa terserah Mas Puji aja lah. Mau pulang atau hayu, atau mau di sini juga hayu gitu aja. Nah udah gitu udah jam 11 kita nggak jadi kayaknya pulang. Udah 11 malam ya. Udah Nggak jam jadi kan 11. udah terlanjur malam kan. Pulang, udah terlanjur malam. Terus udah gitu Mas Puji, kita bakar petasan yuk buat ngerayainnya, katanya gitu. Belilah petasan berarti. Kata saya, lah emang ada petasannya? Ada noh katanya. Saya dikasih sama temen katanya gitu. Petasannya itu kan rentengan tuh, panjang sekitar 2 meteran. Jadi kita pas jam 12 kita bakar petasan aja di sini katanya gitu. Nah, Karena di kuburan tuh ya, bakar petasan. iya di kuburan, namanya kuburan apa, pemakaman umum TPU gitu. iya TPU lah. Udah gitu kita nunggu tuh Tunggu jam dari 12. jam 11 itu sambil kita nggak Ngopi, bakar apa-apa sih, ngobrol. istilahnya Nggak bakar paling jagung, nggak bakar ayam. ngopi, ngerokok enggak kita mah istilahnya ya namanya cuman berdua doang. Waktu itu kan apa yang suruh ngebangun itu kan berdua doang, saya sama Mas Puji itu. Yang nggak mewah-mewah amat sih ya, kayak
cuman disaungin doang gitu, cuman pakai semen, pakai kawat-kawat gitu ya. Terus pas jam 12 tuh kita, Mas jam 12 nih gitu kan. Oh iya, petasannya mana? Itu tadi di karung, saya kan yang naruh. Iya. Ambil gitu. Udah tuh. Nah, pas di pohon apa ya namanya, kayak Oh, kapuk. bukan, jadi kayak kembang-kembang gitu, jadi kembang buat ciri makam ini. Jadi Kayak pohon yang suka ada kembang putihnya kayak melati ya. Bisa kayak gitu ya kalau Kamboja kayaknya. Kamboja ya? Kamboja. Iya Kamboja tapi udah tinggi itu mah. Di sana mah udah gede. Jadi ciri makam siapa gitu nggak tahu Iya. gitu ya. Udah gitu jam 12. Gantung itu di situ di pohon. Gantung sama saya yang masang emang tuh di situnya. Berarti ngambil dari karung nggak ada apa-apa tuh ya di karung ya? Apanya? Cuma ada petasan aja ya? Petasan doang. Iya nggak ada apa-apa. Ya kita ngikut ngeramein lah kayak Iya. orang-orang gitu. Masa kita berdua di makam mana sepi gitu. Kita bakar petasan aja. Oh, bakar ayam nggak ada ayamnya ya? Iya, nggak ada yang ngasih waktu itu mah. Tapi kalau makanan banyak, kopi banyak gitu. Oh. Begitu kita bakar tuh. Bakar tuh gitu kan. Udah. Wah. Udah kayak tahun baru beneran lah. Kayak tahu beneran namanya di sekitar Kuburan. situ udah kembang api kedengaran dari jauh gitu ya. Gitu bakar maafnya di Kuburan. bakar petanya di kuburan. di kuburan. Gokil. Heeh, di kuburan. Ini cerita asli ini. Udah gitu kita bakar, udah tuh. Apa kita udah enak, udah merayain lah gitu ya. Udah enak. Ngerayain Udah tahun enak. baru gitu. Sama Mas Puji berdua aja. Habis itu kita jam 2 malam Belum tidur tuh dari jam 12 itu? belum. Belum. Kita mah jarang tidur sore-sore gitu. Apa kita beres-beres peralatan itu. Udah siap yuk kita tidur lah katanya, udah malam namanya udah jam 2. Udah. Jadi kan kita tidur itu di kayak bikin gubuk-gubukan tuh kayak bedeng. Iya belum Iya, tahu. Kalau kayak- tukang-tukang kan suka bikin kayak gitu ya? Iya, heeh. Jadi kayak bedeng gitu ya. Kemah lah, kayak kemah ya. Iya kayak kemah-kemah, cuman dari kayak terpal gitu doang. Gubuk-gubuk gitu, iya. Gubuk-gubukan. Caranya ya kalau malam lumayan dingin di situ itu. Banyak nyamuk juga dong. Hah? Banyak nyamuk. Ya kalau nyamuk sih di mana-mana banyak banget. Nyamuk hutan ya. Kadang-kadang nyamuknya di sana lebih gede-gede kayaknya. Oh, nyamuk hutan. Nyamuk hutan. Dari gitu kita apa namanya mau tidur. Nah pas kita rebahan misalnya udah tuh, Mas saya tidur duluan ya kata saya. Oh ya udah. Nah pas kita rebahan jadi tiba-tiba si atap bedeng itu Gubuknya. ada yang Goyangin. ngegoyang gebrek gitu kan. Gebrek. Ih, ada apa nih tumben? Itu jam 2 malam. Jam 2 malam. Nah, Mas Puji, Cep ada apa itu? Enggak tahu. Coba lihat keluar. Kita ngeliat keluar nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, Mas. Gerak sendiri. Nah, terus apa namanya? Aduh, kagak saya. Terus udah gitu. Apa namanya? Oh, jadi ini nih. Nggak fokus nih. Maksudnya kaget. Terus udah gitu kan apa sih atapnya itu Tapi gerak-gerak sendiri. apa gimana sih kayak ada goyang-goyang Oke, gitu. goyangin. Goyang-goyang. Mas, goyang-goyang lagi. Kita masuk lagi, goyang-goyang lagi. Iya. Kita keluar di luar aja lah Mas lah. Saya takut. Gak usah takut sih katanya. Kata Mas Puji itu. Beranian sih Mas Puji ini ya. Hah? Beranian orangnya ya. Ya, sebenarnya penakut juga, juga. gitu. Dia juga sama pas sebenarnya takut. Udah gitu. Mas saya mah takut ini goyang-goyang begitu. Udah nggak apa-apa kita ini aja, kita jikiran aja katanya. Jikiran apa kayak katanya. Pelukan dong. Enggak. So sweet. Kita kan bukan teletabi. Masa laki-laki pelukan. Nah, dari itu kita keluar nih. Keluar.
ya misalnya kita inisiatif udahlah kita di luar aja nongkrong udah sampai pagi gitu ya. Nah kita keluar, kita itu apa, kita nengok itu di yang di bekas bakar petasan itu, astagfirullahaladzim, saya ngelihat sama Mas Puji itu berdua. Jadi gimana ya bentuknya, ininya nih Teteknya, neneknya payudaranya itu nyampe nyengser, kena nyengser ini ke tanah. tanah Wewe ke- gombel. apa namanya? Kolong wewe, Tuh, wewe bekas gombel. bakaran. Kolong wewe, iya. Kolong wewe. Kolong- Jadi apa Payudaranya. si payudaranya itu gimana ya, pokoknya mah menjuntai ke bawah menjuntai aja. Jadi ke bekas tadi bakaran-bakaran petasan. iya dianya di Abu. situ, Oh, di situ. dianya di situ. Kayaknya dia bangun gara-gara Nggak tahu. gara-gara Om Cecep main petasan. Makanya kita kagetnya di situ. Nah, udah Oh, gitu, iya, ramai banget ya. udah gitu, katanya, Mas, astagfirullahaladzim Mas, apaan itu? Gitu kan kita ketakutan berdua. Iya, berdua. Kita mau lari gimana? Gitu kan? Terus saya, Mas itu apaan? Astagfirullahaladzim. kata Dekat Mas. itu jaraknya cuma berapa meter itu? 10 meter ada kan? Kan nggak jauh kah dengan gubuk yang tadi kan? Nggak jauh, Iya. kita juga nggak ngitung meterangan, mungkin kelihatan semua Jelas itu semua mah ya. jelas. Jadi payudaranya itu, jadi badan sama payudara itu Menjuntai. panjang, Wajahnya gimana bentuk rupanya? jadi kayak nenek-nenek gitu. Oh, kayak Jadi nenek-nenek. keriput-keriput gitu, gitu. Jadi terus ada kupingnya begini, Oh, kupingnya. kayak caplang. Iya kayak goblin. kayak kelawar gitu. Oh, kelawar. Mm-mm. Itu di situ kita apa? Dia apa? Kakinya telanjang apa? Kakinya nggak kelihatan, masalahnya ketutupan sama itu. Oh. Neneknya gede. Iya. Dadanya besar, jadi menutupkan. Iya. Menutupin. Pokoknya mah itu mungkin kalau Nenek. misalnya lomba adu nenen dia yang menang. Aduh nenek. Iya maksudnya paling gede gitu, Paling besar. paling panjang. Yang panjang, Saya bukan besar doang, panjang. Baunya itu bau amis ya. Ih, Ih, saya aja sampai muntah-muntah waktu itu ya. Baunya bau amis sekali. Ini bukan jorok ini, cerita Iya, iya. ini ya. Iya, jangan ketawa ya pada saat kita ya nontonnya. Jadi misalnya itu ya itu tadi kata Mas Puji. Apa itu mah sudah sesudah cerita itu sih ke Mas Puji. bercanda-bercanda. Katanya Cep itu katanya kalau lomba nenen dia yang menang kali gede banget katanya gitu kan. Gede besar pokoknya segini nih apa ininya satu neneknya segini Buset. kayaknya. Iya, kalau nggak percaya mah istilahnya kita mana panjang juntai begitu. Itu kan. Nah, udah gitu dianya kayak marah gitu ngeliatin kita berdua. Marah. Nah, udah gitu dia apa kayak ngomong kedenger. Gua gara sia aing non aing hudang cenah. Tuh kan bener kata saya. Gara-gara sia aing non dibelung sama petasan saya. Dasar goblok sia cenah Oh, gitu. malah marah-marah kayak manusia ya? Iya. Ih, beneran itu mah jadi kayak orang gitu ngomong. Oh, Ngomong Sunda juga. Sunda. Pasar Sundanya. Buset. Duh, jadi apa tangannya begini ngebukainnya itu. Jadi itu keluar semua. Apanya? darah, Bukan. Khusus. Isi apa di Jeroan. balik-balik Usus, itunya. jeroan. baunya. Kayak anak kecil. Hah? Hah? Anak kecil? Astagfirullah. Jadi kayak anak kecil. Itu kebanyakan yang di balik itunya anak kecil, cuman udah mukanya itu udah nggak ada rupa gitu. Cuman bukan anak kecil beneran itu mah ya. Iya cuman itu kayak udah jadi ini Bayi. jadi mau nyerang kita. Oh, Bayi. Emang itu mah kayak militannya si Wewe Gombel kayak Iya, jadi peliharaan Wewe Gombel. Peliharaannya kayaknya sih. Bukan anak kecil yang diculik, bukan. Bukan. Oh, bukan. Jadi itu pas dibuka begini nih. Itu keluar semua. Jadi kayak tirai. Macam-macam bentuknya ya. Pepeknya Kayak juga anak tirai. kecil. Pokoknya mah Ini keren banget ini. Kisahnya Kayak- detail banget nih Bang Heri ya. apa namanya? Ini jarang loh Bang Heri. Tuh kayak apa yang saya aneh tuh kayak bentuknya kayak balon. Apa tuh? Ininya setannya itu. Setannya. Jadi kayak jelly gitu ya. Oh, Loncat-loncat gitu. Itu yang aneh. Jadi nggak ada rupa. Jadi Terus? kayak Terus. jadi gimana sih loncat-loncat gitu. nggak pernah lihat sih ya, kayak gitu nggak pernah dengar Jadi juga sih. bentuknya kayak jelly, cuman gimana? Fleksibel gitu, loncat. Itu Jadi yang paling elastis yang ya. paling Elastis, duluan elastis. ngejar kita. Terus Om Kita lari. habis dari situ Ya kita lari lah. Lari, Heeh. lari ke
Ya ke Pemukiman. sono, mau ke penduduk, Rumah. ke rumah penduduk. Kita lari sepanjang-panjangnya malam berdua. siapa yang bangun? Tapi kayaknya tahun baru masih ada orang lah jam 2 malam ya. Ada. Udah gitu kita nyampe itu masih ngejar juga itu yang kayak jelly itu. Warnanya, Anak buahnya. warnanya hitam sih. Hitam. Itu yang paling cepat itu yang kayak jelly itu. Oh si nenek maksudnya si kolong wewe mah jalannya lambat. Ya nggak tahu pokoknya mah kita Gombel apa nggak kalau wewe disebutnya Iya. kalau itu ya. nggak tahu lah pokoknya mah ininya nih Kayaknya gede. kolong wewe ya. Kalau kalong wewe mah Sunda ya. Kalau wewe gombel Jawa ya. Ya, nggak tahu saya. Namanya apa sih kayak hantu kayak gitu? Tapi Kalau- warga kalau pernah orang lihat ngomongnya mah kelong wewe. kalong wewe. Heeh. Terus gimana tuh setelah nyampe ke Setelah warga? gitu kita minta tolong ke warga. Tolong. Kenapa bang? Terus kan warga udah tahu. Kenapa Mang Cecep sama Mas Puji? Saya dikejar sama itu tuh. Sama apa? Itu. Warga kan nggak ngelihat. Lah emang kenapa? Saya bakar petasan di makam. Masa Allah, harusnya mah jangan katanya di situ mah. Jangan Gitu. sembarangan. Jangan sembarangan bakar petasan di situ. Jadi jangan sembarangan bakar di situ. Jangan sembarangan bakar petasan di situ. Emang Mang Cecep sama Mas Puji bakar petasan iya tadi jam 12. Untung itu masih ada yang begadang gitu. Udah tuh kita kita gabung sama penduduk itu yang habis bakar-bakar itu ya dia. Udah di sini aja dulu katanya, jangan ke makam dulu katanya. Iya, nunggu pagi aja. Nunggu pagi aja gitu kan. Lah terus saya tidur di mana? Ada yang nawarin tuh, udah tidur di rumah saya aja katanya gitu. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah tuh ya. Nah udah gitu kita apa namanya udah capek gitu ya, kayak Kejar-kejar kan ya. iya kita sih mendingan dikejar anjing sekali daripada Iya. dikejar itu. Masalahnya seremnya bener-bener luar biasa gitu. Nyampe apa kaki Mas Puji aja nyampe nginjak beling itu nggak kerasa saking takutnya, berdarah-darah. Itu menurut pengakuan warga itu sosoknya Ngeri. apa gitu? Sosok apa? Emang kerap menghantui warga? Kelong wewe. Kelong wewe disebut. Kelong wewe, iya. Ngomongnya mah itu mah kelong wewe. Kita kan ceritain kita ketemu itu gitu yang tadi. Warga juga pernah lihat itu. Dan sejarahnya Kalau sejarah kalau warga sih belum pernah. Oh, belum pernah lihat. Cuman baru kita di Oh. situ. Itu gara-gara bakar petasan itu. Oh. Nah udah gitu kita kan mau tidur di rumah warga itu udah Oh. dikasih tempat. Nah, kita baru mau tidur itu si kelong wewe ada lagi Hah? aja di depan kita di mana? dia? di kamar yang kita tidur. Oh, dia nggak sudi karena udah digangguin terus, karena Iya. digangguin. Maksud- Cuma Maksudnya ini di kamar orang penduduk itu. Iya di kamar yang kita Merinding. tempatin. Itu kita teriak-teriak lagi aja. Udah tuh kita nggak sanggup mau tidur juga. Teriak-teriak lagi keluarlah semua warga kan. Ada apa sih Mang Cecep sama Mas Puji? Kita dikejar itu. Ah, terus gimana katanya kita emang nggak ngelihat gitu kan. Syukur alhamdulillah istilahnya kita kan apa udah ke orang pintar aja, harusnya gimana ini katanya gitu. Itu jam berapa subuh tuh? Jam 3 kali. Dari jam 2 jam 3 gitu, itu jam kita kan jam mau tidur jam 2 itu nyampe rumah penduduk sekitar jam 3-an kan. 3-an ya. Udah mau ini. Subuh itu ya. belum subuh jam 3 mah itu masih benar-benar dingin sekali. Bogor. Itu di Bogor gitu kan. Iya. Terkenal kan Bogor mah dingin gitu. Kota hujan. Terus udah gitu kita ke rumah kayak kiai lah gitu ya. Orang pintar. Orang pintar. Bah, iya kudu kumaha orang bahasa Sunda. Biar nggak diikutin. Harus gimana saya. Udah. Sekarang kamu tidurnya jangan di rumah penduduk, Tidurnya di masjid Oh, katanya nggak berani kalau di gitu. masjid ya. Udah kalian tidur di masjid aja. Jadi nanti kita ngadoa bareng aja supaya kalian nggak diuber-uber lagi. Kalian sih salah katanya. Kenapa bakar petasan di kuburan itu? Ya, jangan mentang-mentang tahun baru katanya gitu. Ya kan kita berdua aja. Bukannya pulang katanya gitu kan. Kata si orang pintar itu ya. Ya kan kita mau pulang juga udah malam, udah jam 11. Ya udah sekarang mah kalian ke masjid aja ambil wudhu. Istilahnya ntar
pas subuh ya sholat subuh biasa katanya gitu. Kita dikasih sarung gitu ya buat selimutan sama si abah itu. Jadi ini, jadi istilahnya kalau kamu mau tidur baca ini kata dia gitu, supaya nggak digangguin lagi katanya. Nanti oh ya udah tuh, jadi kita tidur itu juga nggak tenang ya namanya. Apa khawatir diikutin lagi. Kita minta ditemenin nggak ada yang mau. Itu kan katanya, ngapain ditemen-temenin katanya, orang itu mah perbuatan kalian kok katanya gitu. Ngapain bakar petasan dimakan katanya gitu. Ya udahlah, kita ngeberanin dia aja di masjid. Kita di masjid juga paling tengah tidurnya, jadi nggak ada sudut-sudut ya, nggak ada istilahnya, nggak mau di pinggir-pinggir, nggak mau, paling di tengah. Kenapa itu? Karena takut lah gitu kan. Kalau tidur di tengah kan tengok kanan kiri kita bisa kelihatan semua gitu. Kalau di pinggir takut digeret apa gitu kan, di balik tembok gitu kan. Kita di tengah masjidnya gitu, dekat pas tengah kubah gitu kan. Kita di bawah kubah. Udah tuh kita tidur juga kayak ya saking capeknya ketiduran lah kita ya. Jadi bangun azan subuh. enggak, belum. Jadi di sana itu kalau saya mimpi, jadi di sananya itu saya dikasih keris. Jadi dikasih kerisnya kecil sekali, 2 double. Nih katanya kalau kamu digangguin sama kelong wewe itu udah tusukin aja katanya, pakai itu katanya. Udah gitu ketemu tuh si kelong wewe, saya tusukin jas gitu tuh neneknya. Maksudnya itu kalau nggak masuk ke masjid? Enggak, saya mimpinya di masjid. Oh gitu. Jadi kan tidur saya, nih on, jadi bisa tidur di masjid ya? Bisa tidur di masjid mah, jadi langsung mimpi itu dikasih keris nih. Nggak tahu siapa yang ngasih buat ini, buat nusukin si kelong wewe itu ke teteknya. Nah, jadi kerisnya itu kecil itu, sekali kecil lah. Siapa yang dikasih? Cuma om doang? Iya, Mas Puji nggak dikasih? Nggak tahu Mas Puji di mana, namanya lagi mimpi mah sendirian saya juga. Terus gitu 2. Di sananya kalau di mimpi mah berani, yang saya heran gitu ya. Iya, kalau di mimpi terus si kelong wewenya persis sama itu yang di mimpi. Bisa sampai ke mimpi-mimpi ya? Dia ngejarnya ya? Ditusukin terus gitu ke ininya. Neneknya ya? Langsung tuh hilang. Nah udah gitu kan bangun subuh Allah dibangunin Akbar gitu. Jadi pagi-paginya udah tuh kita lagi sarapan sama Mas Puji ngomong begini, Cep, gua semalam mimpi dikasih keris, suruh nusukin kan kelong wewe itu. Lah kok mimpinya sama gitu. Sama mimpinya. Iya, saya juga begitu mimpinya. Atau udah tuh mungkin ya itu istilahnya ini apa yang bisa ngusir. Istilahnya mungkin itu juga petunjuk dari orang yang pinter itu, dari orang ya, pinter itu. soalnya kita sebelum tidur harus baca ini gitu istilahnya. Sudah tuh kita, nah besoknya kita tidur di situ, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Kuburan lagi ngeberaniin diri itu. Saya di kuburan itu selama setengah bulan. Itu berarti setelah kejadian masih berlanjut 15 hari Pak? Apa masih berhari-hari? Apanya? Sama sebulan itu. Apanya? Berarti setelah kejadian itu masih tidur 10 harian 15 hari lagi? Iya, di situ tapi kuburan. nggak ada apa-apa. Ngeri ya? Ngeri banget. Kita nggak berani diri, kita kan nanya lagi ke orang pintar itu, Bah, saya kalau ngelanjutin bangunan nggak ada apa-apa, tenang aja katanya. Kita berdoa aja sama Allah katanya gitu. Ya, alhamdulillah nyampe kelar nggak ada apa-apa. Kirain endingnya Bang Heri, kirain saya endingnya Om Cecep pergi dari kerjaan itu. Nah, kan kerjaan belum kelar. Iya. Sedangkan bayaran udah dikasih. Iya. beban kan. Masalahnya apa? Kita separohnya udah dibayar. Itulah. Jadi udah cerita itu bener-bener istilahnya, jangan ya, kalau mau nyoba silahkan istilahnya ya, siapa aja bakar petasan di makam ya, nggak tahu istilahnya ceritanya kayak saya tahu lain gitu kan, bisa begitu. Ngeri. Itu itu jadi pesan tuh. Ini sebuah challenge juga Bang Heri ini buat para jadi explore. Ya, cuman istilahnya kita harus hati-hati. Terima konsekuensinya.
uji nyali. resikonya. Iya, uji nyali di makam berkertas. Tapi kemarin sempet saya juga ke daerah Bogor kan kita, Iya. yang di sampingnya itu sebuah pabrik terbengkalai, sampingnya lagi kuburan, tempat pemakaman umum. Nama pak kuburannya kuburan apa Bang Adi? Kuburan pocong. Kuburan pocong namanya. Oh, namanya. Oh, Iya. nggak tahu ya, karena mungkin di dalam kuburannya pocong semua. Iya sih. Semua juga pocong. Tapi ya. kampung pocong daerahnya kampung. Ya, sebenarnya mah Serem. kalau kata teman saya sih, kalau pocong kuntilanak itu kan jadi yang orang yang meninggal yang belum diterima gitu kan sebenarnya mah katanya gitu. Itu mah Karena masih penasaran ya di iya, jadi penasaran dunia ya. masih gentayangan. Ya sebenarnya mereka juga pengen disempurnain gitu katanya, itu mah ya. Ya nggak tahu. Udahlah gitu aja. Makanya itu banyak takutnya pelajaran. gitu kalau itu mah menurut cerita ya, cerita orang Bogor waktu itu ya. Ini cerita paling lama nih. Bang. Paling lamanya setengah jam. Setengah jam. Setiap hari. Oh. Serem. Masalahnya ini Seru mah sih ini dengarnya. rada serem juga. Kalau ingat ke situ masih kebayang aja. Gombelnya ya kan, kalau ngewenya ya kan. Kalau Itu ngeweknya itu. Masya Allah itu beneran. Kalau ketemu sekarang sih saya mendingan lari beneran kemana kayak gitu. Iya. Ketemu. Makanya ini disebutnya 1001 kisah. Iya. Cuma pengalaman Om Cecep bener-bener detail banget ya. Kita banyak. dan masih ingat lagi ya. Heeh. Itu yang sangat saya Nah, gimana nggak inget orang pengalaman paling menakutkan. Pengalaman nyata. Nyata. iya sih. Berapa kali saya ngarang-ngarang mungkin apa dari Ceritanya nada suara itu saya ngarang lemot ya. lemot apa gimana gitu, aku Oh, ya ini mah menilai sendiri lah. iya. Luar biasa ceritanya. Tuh itu aja. Alhamdulillah sih kita belum pernah nemuin ya. Kalau ngewe mah tetenya gede gitu. Ya, makanya kalau Takut kalau diculik. kata Mas Yogi itu kalau lomba nenen paling gede mungkin itu yang Masuk paling menang. Guinness World Record. Pokoknya Iya. sedunia itu. Iya, The King of Nenen namanya. Iya namanya. The King of Nenen. The Queen. Mestinya The Bisa. Queen of Nenen. Udah aja kita tutup nih. Iya, udahlah. Daripada bahan dibahas nenen terus. Nantinya arahnya lain. Iya. Hari nenen. Baik. Oke pemirsa, ini dia 10 menit kisah dari Om Cecep. Semoga bisa dipetik hikmah dan pelajaran dari cerita Om Cecep tadi. Kita tutup aja ini ya. Ya. Kita lanjut cerita lagi kalau Om Cecep masih banyak cerita. Iya. Jangan pernah percementos dan tetap saksikan 1001 kisah di jam 3 sore dan Lorong Misteri Explore di jam 9 malam. Dan kalau ada teman-teman yang punya cerita boleh kirim lewat voice note ya. Voice note ya. Voice note. Ada juga yang kirim lewat ketik ya. Iya. Tapi kita lebih Ntar kita- prioritaskan yang voice note lah. Ah, iya. Bagus jadi teman-teman bisa lebih apa? Iya. Menceritakannya lebih leluasa. Ya kan? Kayak Om Cecep gitu. Iya. Oke, Mirsa, Tapi sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton video ini dan juga tonton si Aceng Jagoan di channel Cloud Studios. Oke?